Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabat GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabat PCLN Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir di sini malam-malam. Tentunya saya lagi megang namanya gunungan sahabat-sahabat. Ini gunungan. Nanti kita ngobrol-ngobrol membahas ini ya sahabat-sahabat. Tentunya tidak lupa seperti biasanya kita sholawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus dilanjutkan doa likhomsatun sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Solawat dan terus solawat kita syairkan, solawat kita istiqomahkan, solawat kita lantunkan, kita dawam solawat. Insya Allah kita kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan pernah tinggalkan solatnya, karena solat adalah bagian dari menegakkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita sahabat-sahabat. Dan jangan pernah lupa juga lantunkan atau istiqomahkan doa-doa likhomsatun. Insya Allah dengan adanya kita istiqomah melantunkan, mendawam doa likhomsatun, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini, dan teman, saudara, sanak keluarga kita, diri kita, anak istri kita, orang tua kita, adik-adik kita, semua dihindarkan, dijauhkan dari mara bahaya, pageblok, virus, ataupun penyakit lahir maupun batin, di dunia wal akhirat. Semoga sahabat-sahabat diberikan rezeki, semoga sahabat-sahabat diberikan kesehatan lahir maupun batin, fidunya dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Oke sahabat-sahabat, langsung saja daripada saya ngecaprek cerewet, gacor baik. Jadi saya sedang memegang gunungan dan saya saat ini ditemani oleh Ki Jenggleng lagi. Kemarin kita sudah live streaming. Malam ini kita tidak live streaming tapi record. Kita pengen membahas tentang masih di seni budaya Jawa, yaitu wayang kulit. Wayang kulit ya, Ki. Ya, wayang kulit. Jadi saya manggilnya Mbah Dalang saja, Mbah Dalang. Jadi namanya masih sama nggak, Ki? Apanya? Namanya sampai itu masih sama yang kemarin nggak? Masih. Saya itu sama. Kepanjangnya gini, Ki Suyatno Aji Gondokusumo, itu asli. Jadi nama Jenggleng ini kalau di pedalaman itu ada nama populer lah. Nama populernya siapa? Ya itu Ki Jenggleng itu. Ki Jenggleng. Jenggleng Kusumo ini. Mbah Dalang Jenggleng Kusumo. Saya pengen nanya nih Mbah Jenggleng, Mbah Dalang. Ini namanya kan gunungan, Mbah. Ya. Kenapa harus dicoret-coret seperti ini? Nah, di sinilah ini seni di pewayangan itu ada seni lukis, seni pahatnya ini, kemudian ukirnya ini. Memang ini menunjukkan satu kesatuan. Jadi kayon seperti gunungan. Ini kalau orang Jawa namanya gunungan ya. Bentuknya seperti ini, ada pelatarannya. Ini ada rumahnya, tempat ini beribadah. Pelataran melambangkan apa filosofinya? Ini buminya. Bumi. Jadi orang hidup itu karena dia berada di bumi ini, kan di dalam agama sudah menyebutkan bahwa wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun itu kan. Ya, ini suruh beribadah. Dia beribadah, dia dijaga ini. Ini dua ini kalau di pewayangan namanya Singkorobolo Boloboto. Kalau orang Jawa nek di rumah-rumah itu ada patung Reso Penrung itu. Nah, itu seperti yang di Bali-Bali itu ya. Jadi ada rumah. Rumah ini terserah ini mengatakan rumah ibadah atau apa. Sing jelas
Kalau di Jawa ini adalah tempat persemedian. Tempat persemedian Ya. atau tempat Atau sanggar pamujan, sanggar pamulangan, tempat bersemedi untuk mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa. Nah ini penggodanya. Ada Banaspati. Berarti ini penggoda ibarat Ya, melambangkan iblis-iblisnya. setan. Setan. Untuk mencapai sini dia harus mencapai tataran ini. Oh, ini sahabat-sahabat. Jadi ini ada ikatan. Bukan ikatannya, Ini tapi apa? bentuk ini. Jadi ini rumah. Kalau sudah di rumah ini untuk mencapai tujuan yang mengerucut seperti ini, Oh, paling ujung itu harus mesti ada kalau orang bersemedi itu mesti ada penggoda. penggodanya ini, kemudian ada ini. Dan ini juga menunjukkan kehidupan. Di kehidupan itu seperti ini, di dunia itu. Juga ada orang, ada hewan, ada makhluk-makhluk halus, ada pepohonan dan sebagainya. Kalau ini dibalik ya. Nah, dibalik. Ini adalah api. Sebenarnya ini pertanda Ini api. api aja. Api itu semakin lama ini semakin hitam. Ini kalau yang asli sebenarnya, kalau yang kayon saya yang lama itu ini semakin hitam, semakin hitam, semakin hitam. Dan di sini agak warnanya agak seperti abu ya. Bukan itu. Ini enggak dimasukkan ke kotak sana. Nanti kapan-kapan tak bukakan. Ini juga di balik bumi itu isinya api. Api. Ya, jadi kenapa ada gunung meletus dan sebagainya? Jadi di isi perut bumi itu seperti ini. Iya. Nah, ini seperti ini sewaktu-waktu ya Berarti bisa. ibaratkan buminya di sini. Ya, itu Di balik bumi api. api ya, lava dan sebagainya. Oke, saya bisa menyimpulkan, Mbah Dalang. Ini bumi ibaratkan badannya. Ya. Ibaratkan ada istilah dulu saya diajarkan di Wejang sama guru saya, ada bumi besar dan bumi kecil. Ya, kalau bumi kecil itu ya bumi jagat raya, ini bumi kecil. Kalau bumi besar diri kita. Betul. Jadi ini kita ibaratkan bumi ini ibaratkan diri saya. Seperti itu. Terus api ini melambangkan amarah nafsu kita. Betul. Betul ya, cocok ya? Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai wayang nih, Mbah Dalang, saya pengen tahu alat-alatnya. Oh, untuk pengiringnya. Pengiringnya. Jadi musik-musiknya namanya gitu. Oh, jadi ini namanya Boleh perangkat gamelan. dituntun, Ki. Perangkat gamelan pelok selindru. Oke, sahabat-sahabat, kita belajar mengenal alat-alat. Dimulai dari mana, Ki? Dari Bonang sini ya, Dari sini. Ini Bonang. Kalau zaman dulu cuma 10. Kalau sekarang 12. Dulu 10, sekarang 12. 12. Jadi sekarang 12. Ini namanya apa? Ini Bonang. Bonang. Ini Bonang babok, itu Bonang penerus. Bonang babok sama bonang penerus. Ini yang pelok. Oh, pelok. Peloknya juga babok dan penerus. Ini Jadi babok sama perbedaannya apa itu? Pelok sama selindro itu, kalau ini 14, ini 12. Jumlah. Kalau selindro 14. 12. Ini Selindro 12, kalau Ini pelok 14. 14. Terus ini namanya apa ini? Ini tebengan. Tebengan. Nah, ini tebengan. Terus yang alat pukulnya, Ki? Itu. Nah, namanya Ya penabuh aja. penabuh. Oke, siap. Terus kemana situ? Ke sana, Ki. Monggo. Lewatnya mana, Ki? Nah, sudah situ aja nggak apa-apa. Oh, siap. Ini mulai dari Ini aja. Ampura. Kamu itu. mulai dari ini peking. Ini peking. Ini pekeng. Nah, yang paling kecil, itu paling kecil juga pelok selindro. Yang ini salon pelok, ini salon selindro. Ini apa namanya? Pelok. 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 Saron pelok. Ya, pelok. Oh, pelok. Ya. Bukan pilok. Oh, bukan pilot, tapi pelok. Pelok. Nah, Kalau yang ini, Ki? ini juga sama. Sama. Salon tapi ini selindro. Hmm. Selindro. Jadi dulu kan belum ada pelok ya, pakai ini toh. Jadi ini cuma satu-satu. Sekarang sudah maju ya seperti ini. Ini berlanjut ke ini adalah demung. Apa? Demung atau balungan. Oh, demung. Yang ini? Ya ini demung, sama juga pelok selindro. Ini namanya demung Pelok. apa? Pelok. Ya, Sama ini. ya sama. Yang sini yang ada ke sana selindro. Demung selindro. Ya.
Yang ini Demung Slendro sahabat-sahabat. Kalau yang ini namanya istrinya Mbah Kiron. Nanti kita bincang-bincang sama beliau. Nah kalau ini kendang ini tanya aja sama pengendarnya itu. Mbah Gendang, Mbah Gendang, Mbah Gendang. Ya, Namanya siapa Pak? saya Pak Jarot. Pak Jarot. Usia berapa sekarang? Usia baru 48. Baru 48. Iya. Masih mau nambah usia enggak? Oh masih, Oh, masih mau toh, nambah. masih toh. Nah, berapa lama sampean mempelajari apa ini namanya? Ini kendang. Kendang. Iya. Berapa lama? Ya dari SD saya sudah. Dari SD sudah main kendang? Iya. Wah, mantap. Enggak sakit tangannya gini-gini? Ya sakit ya nggak dirasakan. Enggak dirasakan. Udah Cari uang. yang cari uang. Boleh dipraktekkan sedikit. Oh gitu ya. Sedikit, sedikit. Gitu aja. Iya. Mintanya Tanya suara apa ada? Suara apa? Suara yang sampean suka itu apa yang paling keren gitu? Saya ini sukanya kalau ada uangnya tuh suka. Nah, kalau ada uangnya, Iya. nanti nggak ada uang, adanya daun. Oh iya iya. Apa ya? Kalau ciblonan gini. Mantap. Ini kendang namanya ya. Kendang. Bikin deg-deg ser gitu. Iya. Lanjut, Lanjut. kita keliling sahabat-sahabat. Iya. Nih, Yang mana Ki? nih yang Ini. ya ditanya aja bapak ini. Ini namanya apa? Kalau yang ini saya sudah kenal. Namanya Mbah Kuat. Tuh, orangnya kuat. Roso, Roso. Nah, Mbah Kuat. Usianya berapa Mbah Kuat sekarang? 50 tahun ya. Nah, terus Mbah Kuat di sini tuh ngapain? Kenapa duduk di situ? Kenapa nggak geser ke sini Mbah Kuat? Nah, saya mau nanya Mbah Kuat, ini namanya alatnya apa? Ini namanya gambang. Gambang apa? Ya gamelan Jawa namanya gambang itu dari kayu. Oh dari kayu. Kayunya kayu apa? Ayo. Jenis kayu ini Ada beberapa nih. Ini ada macam-macam mas. ini Macam-macam. dari anu nih. Segawi ini. Oh segawe. Itu saran. Bukan. Jadi ada segawi, ada gembo, ada gerawang. Ini jumlahnya berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh 20. Antara 20 19 gitu. Sekitar situ kan. Terus Ini kalau kita yang belok kayak dulu gini sama. ini namanya apa? Ya tebengan Ya, sama. Tebengan sama? Sama. Bisa mainkan Mbah Kuat Sedikit. sedikit. Coba Mbah Kuat. Oke, Mbah Kuat sudah ngopi belum? Dan ini. Oh, udah ngopi. Anu, Mbah Delang. Terus yang belakangnya Mbah Kuat ini apa? Mbah Kuat dilanjut aja ngopinya. Ini namanya kenong. Oh, namanya kenong. Besar Solo banget. Jawa ini kenong ini dikenongi. Dibagi, jadi orang hidup itu sudah ada jatahnya dikenongi. Oh, filosofinya kenong ini jatah Kehidupan. kehidupan. Berarti Berarti rezekinya segitu. Jadi orang hidup itu sudah katanya di dalam perut ibu sudah di besok rezekinya segini segini. Nah, kalau di Jawa sudah dikenongi. siap. Berarti rezeki itu sudah ada jatahnya sahabat-sahabat. Dan di situ kita harus la haula wala quwata illa billah, berserah diri kepada Allah. Dan tetap kita berusaha, ikhtiar dan doa. Nah, lanjut ke sana, Mbah Delang. Sana boleh kita jalan-jalan. Tukang gendernya tadi Melayu. Melayu kemana? Hilang. Yang ini dulu, ini selendem. Oh, ini Sundam. Ini selendem pelok dulu. Saya pukul boleh, Mbak? Boleh, monggo. Oh, harus dipegang ya? Wah, nggak ngerti saya. Nah, ini Terus ini. tanya aja sama. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Kang?
Saya Bagus Ragil Rinangko. Bagus Ragil Rinangko. Rinangko. Wah, namanya keren banget dari depan bagus, orangnya ganteng bagus. Nah, terus Bagus siapa? Bagus Ragil. Ragil itu terakhir. Rinangku artinya apa Rinangku? Itu saya kurang tahu, yang jelas Kurang itu tahu. pusaka dari orang tua saya. Rinangku itu yang diberkahi, yang dirahmati. Allah amin. Amin. Jadi nama adalah sebuah doa. Usianya sekarang berapa Mas Baru Ragil? 25. Baru 25. Udah nikah belum? Insya Allah mau. Insya Allah mau nikah. Tapi sudah ada calonnya belum? Sudah. Sudah. Cewek atau cowok? Ya cewek. Cewek sama-sama. Takutnya kan cowok. Gitu. Nah, terus jenengan di sini itu lagi mainin apa ini? Ini namanya salah satu instrumen gamelan yang disebut dengan gender. Oh, gender. Bukan gendar ya. Bukan. Kalau gendar itu makanan gendar. Ya, ini namanya gender. Nah, bisa sedikit contohkan cara mainnya. Oke, siap. Kenapa megangnya harus dicepit gini, Kang? Kalau gini nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nah, ini kaitannya dengan timbulan suara, lantunan suara. Kalau gini, kita kan nggak bisa. Oh, nggak bisa nahan mengendalikan. Sedangkan kalau diumbar, kalau dilepaskan, itu suaranya menggaung. Siap. Nah, Berarti harus memang dicepit gini ya. memang dicepit seperti ini supaya memudahkan untuk. Coba saya pengen nyepit saya. Soalnya saya suka nyepit ya. Pokoknya yang cepit itu hobi saya. Ini caranya begini sahabat-sahabat nih. Kalau nggak salah sih seperti itu. Oh, gimana sih? Wah, harus ini ya, nahan terus ya. Ya, satu-satu bergantian. Nggak ngerti, saya pusing. Lanjut, Mbah Dalang. Ini namanya apa Mbah Dalang ini? Itu rebab. Ini namanya rebab. Rebab, Oh, ya. kan? Biola Jawa ya. Biola Jawa. Biola Jawa. Rebab. Keren sahabat-sahabat nih, biola Jawa. Nggak ngerti ya, pusing saya. Terus. Itu yang dekatnya Pak. Nah, Dekatnya Pak Widodo. ini namanya Ki Gendeng Widodo. Halo juga. Ki Gendeng Widodo, coba mainkan di atas ini. Nah, namanya apa ini? Ini namanya siter. 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 Bukan kecapi ya? Bukan, kalau kecapi beda. Oh, siter. Nah, kalau kecapi dari negeri jiran China, Tiongkok. Tapi suaranya hampir sama suaranya. Oke. Siap. Sudah gitu saja. Udah namanya juga Ki Gendeng Widodo. Aduh. Oke, kita lanjut sahabat-sahabat. Ini namanya tadi apa tadi? Siter. Siter, namanya siter. Kita tanya sama Mbah Dalang lagi, yang kotak-kotak itu apa namanya, yang suka ngumpetin harta karun, yaitu wayang kulitnya. Nah, Ininya ada. oh, yang mana dulu? Ini dulu. Oh, ini dulu ya? Terakhir ya. Oh iya, ini terakhir ya. Ini biasanya Mbak Fuad di sini. Biasanya Mbak Fuad. Nah, Ini kempul. ini namanya kempul. Kempul ini terdiri dari ini ada kempul yang kecil ini yang suan, ini kempul 3, ini sukuan barang, terus ini gong laras 6. Kalau yang ini, Itu gong besar laras 3. Maknanya jadi semua ini muaranya satu, adalah muaranya di sini. gong. Gong ini mewakili yang maha agung, Artinya gong itu apa? yaitu yang maha agung. Jadi Oh, semua kehidupan ini yang segini semuanya itu Berarti yang mengendalikan ini? belum. Jadi di akhir gamelan apapun nanti terakhir ini. ya. Oke. Terus ini kok ada
serem banget ini apa ini, Mbah Dalang? Ini naga ya. Sebenarnya naga ini tidak seperti biasanya karena ini gambaran saya dulu. Ini ukiran sendiri? Tidak, saya mengukirkan tapi ini coretan saya. Oh, coretan. Ini biasanya kan leong, ini namanya naga leong. Biasanya sisiknya itu tidak seperti ini. Karena saya orang Jawa, saya ingin ini seperti logo biasa. Oke. Jadi kelihatan aneh. Tapi malah lebih keren. Keren ini. Lebih keren. Lebih kayak naga beneran. Dinamakan apa ini, Mbah Dalang? Ini apa ya ini? Campuran ini dari naga Cina. Ini naga Cina, itunya naga Jawa. Terus ini cagaannya? Gayor namanya. Oh, gayor. Ini namanya gayor. Lanjut ke kotak peti perhiasan. Ini namanya kotak apa, Ki? Ini namanya kotak wayang. Kotak wayang. Ya, Berarti wayang itu disembunyikan di sini, sahabat-sahabat. Ini ebleknya. Untuk menyimpan wayang itu namanya eblek. Oh. Eblek. Terus yang kerincing-kerincing itu? Itu namanya Mbah Dalang. keprak. Keprak. Seperti ini, mohon maaf, Mbah Dalang. Ya, coba aja enggak Berarti apa-apa. ini ya? Ya. Oh, kakinya seperti ini. Silo tumpang. Nah. Silo tumpang. Nah, jadi ini tangannya seperti ini, Ya, sahabat-sahabat. ya, betul. Itu ya. Itu caranya seperti itu. Lah, Mbah Dalang, Ya. ini debok ini kenapa harus untuk tancepan wayang itu kenapa? Ada filosofinya nggak? Ya. Kenapa harus debok? Satu, dia lunak, juga filosofinya. Oh, ini dari sini dulu. Oh, dari atas dulu ya? Ya, Dari atas dulu. Ini menandakan dunia. Kelir ini Yang mana ini? Pakliran ya. Pakliran itu ya ada kadang merah putih, kadang-kadang hitam sama putih. Nah, ini pelemahan yang hitam ini. Yang ini namanya pelemahan. Pelemahan itu wakil dari tanah ini. Oh, tanah. Nah, yang ini untuk tadi debok. Kenapa pakai debok pisang? Nah, Itu punya filosofi satu pohon yang kalau dia belum berbuah dia tidak akan mati. Misalnya itu baru masih muda itu ya dipotong. Kalau belum ada buahnya dia tetap muncul. tetap ya. Ya tetap muncul. Jadi ini sudah modern Biasanya debok ya. Ini Kelir. hanya untuk pengganti debok. Jadi kelir ini menandakan alam dunia ini. Yang kelir itu yang mana? Ini, Yang kain putih ini. ini. Oh, yang putih ini. Kalau itu gawangan kelir itu gawangan. Ini kelir melambangkan dunia, kalau Dunia. yang hitam bawah Jagat melambangkan tanah. Tanah. Yang Terus atas itu langitnya. Yang atas hitam ini Ya, langit. Ya, betul. Oke. Terus lampu ini. Lampu ini kalau di Jawa namanya blincong. Oh, ini namanya blincong. Blincong ini menandakan matahari. Oh, pengganti dari penerangan matahari. Istilahnya Suryo, Sondro, Kartiko. Suryo itu rintang, rembulan, dan matahari. Itu pertandanya itu. Terus ini apa? Sempolo. Kok kayak ada yang kelap-kelap itu apa? Ini ada, enggak tahu ya malaikat ya. Oh, ini. Jadi kalau dipukul sama ini kelap kayak ada khodamnya. Aduh. Saya jadi kayak Ini namanya sempolo. Cempolo. Oh, cempolo. Ya, Kalau pakai yang ini namanya keprak. Oh, ini keprak. Keprak. Ini mewakili detak jantung ini. Geternya dada. Ini getar dada, kalau ini detak Detak jantung. Nah, sebenarnya masih banyak sekali. Terus gini, Mbah Dalang. Ya. Sebagai dalang, kalau duduk sampai berjam-jam kayak gitu, pantatnya sakit enggak? Ya sebenarnya sakit. Sebenarnya sakit. Tapi ya seperti Pak Jarod tadi, ngempet. Oh, ngempet. Nah, ngempet karena cari uang itu tadi. Siap, kita sambil ngobrol di situ. Ya, monggo. Aduh. Ini Mbah Dalang. Kalau duduk lama-lama kan sakit ngempet. Ya. Terus untuk punggung itu juga pasti rasanya ngilu. Dan itu saya rasa
kok nggak sesuai ya perjuangan sebagai dalang atau seniman lainnya, perjuangannya mati-matian, tapi kayak anak tiri gitu loh di negara kita itu. Kok bisa seperti itu seperti apa itu? Sebenarnya gini, kalau seni itu adalah pilihan hidup. Oh, pilihan hidup. Ya, bapak-bapak ini seni itu pilihan hidup. Kalau dilihat seperti yogo ya, seperti bapak-bapak tadi, Pak Kuat, Mas Rage, Pak Idodo itu kan niyogo itu atau pengrawit. Nah, yogo itu asal kata dari yoga. Jadi dia yang mengiringi dan mengikuti seorang dalang, tapi dia mengikuti. Kalau dalangnya sampai pagi, dia menabuh sampai pagi, sampai selesai. Jadi sebenarnya yang paling berat itu bukan dalangnya, para niyogonya ini. Berarti para ini ya yang megang alat-alat musiknya ya. Namanya pengrawit juga disebut pengrawit karena pemikirannya sangat jeli sekali. Coro Jawa ini ngerawit pikiran ini. Karena dia memikirkan nek dalange ngono kae ngono nabuhe kudu ngene, gendinge kudu seperti ini. Berarti harus fokus. Itu ya? yang menguasai malah pengrawit. Nek seorang dalang sebenarnya enak aja, di atas tinggal ke kota ini. Kalau ini kan Sempolo ini kan untuk apa ya, untuk pertanda aja, keprak untuk pertanda dia sudah tahu. Makanya pengrawit itu pemikirannya malah lebih jauh ke sana. Itu justru sangat dianaktirikan pengrawit itu, karena nilai gajinya paling rendah. Jadi teman-teman yang pengrawit harap sabar, ikhlas, insya Allah masuk surga paling pertama. Iya. Makanya tolong nanti kalau ya semua dalang-dalang sing kundang-kundang lah. Nek Pak Jingleng kan rapat kundang. Kalau bayaran saya itu lebih seperti bapak-bapak yang kundang ya, pengrawit itu harus dinaikkan. Kasihan. Siap. Bagus. Karena saya setuju. Itu jadi nanti kalau saya ditanggap Gus Nur, bayarannya dhuwur, ini pengrawit saya mesti tak. Nanti bayarannya saya tinggikan karena nanti saya taruh di atas tangga. Jadi mengenai alat-alat apa namanya di balik tanggapan pagelaran wayang kulit ya seperti itu nama-namanya sahabat-sahabat. Terus cara mainnya itu sebagian tadi sudah dicontohkan dan tadi sudah dipandu sama Mbah Dalang, Ki Jengleng ya. Ki Jengleng, dan YouTube-nya Ki Jengleng itu Jengleng Kusuma. YouTube-nya Dalang Jengleng ya. Dalang Jengleng sahabat-sahabat. Nanti bisa di-subscribe atau diklik sing abang-abangnya YouTube-nya Dalang Jengleng. Ya, biar apa? Biar teman-teman seniman yang ada di sini lebih semangat, lebih bisa memberikan suguhan kreasi-kreasi atau kreativitas tayangan-tayangan yang lebih menarik lagi untuk Anda semua, untuk panjenengan semua sahabat GNS. Mari kita belajar dari dini, mari kita belajar mulai sekarang mumpung ada kesempatan. Pasti bisa. Jadi semangat sahabat-sahabat. Mari kita membantu, bergotong royong untuk melestarikan seni budaya Jawa, terutama ya seperti wayang kulit, wayang orang, ketoprak atau reok Ponorogo dan lain-lainnya masih banyak lagi. Nah, karena ini sesuatu yang harus menjadi keharusan bagi kita untuk menjaga keutuhan, menjaga, melestarikan seni budaya yang ada di Pulau Jawa ini. Oke, Mbak Dalang, Ki Jengleng, terima kasih. Semoga ada pesan-pesan nggak? Ya, pesan saya kepada teman-teman, kalau di subscribe di channel saya, mudah-mudahan kalau bisa besok sudah mendapatkan penghasilan lah misalnya, atau ada donatur dari orang lain yang masuk ke Padepokan Seni ini. Niat saya hanya untuk kehidupan keberlanjutan masyarakat seni yang bernaung di Padepokan ini. Karena kita prihatin saat ini, saat pandemi seperti ini, benar-benar orang-orang seni sangat terpinggirkan sekali, dan dia tidak ada pemasukan dan sebagainya, karena pemerintah masih untuk pagelaran wayang belum bisa, hanya virtual. Bisa kami cuman di virtual seperti di Padepokan seperti ini. Dan kalau saya lihat di
di Jawa Tengah, di tempatnya Mas Kangko, Mas Cahyo, Pak Dalang Kangko itu. Dalang Kangko. Ya, maksudnya di Jawa Tengah itu sudah ada orang menanggap, misalnya nanggap saya ya, itu di sini. Misalnya saya ditanggap 10 juta atau 7 juta di sini, dia melihatnya dari channel saya. Itu sudah bisa kalau di sana. Nah, mudah-mudahan di Magetan ini kita mempelopori. Jadi di Wayang Singling ini makanya saya bikin ini. Mudah-mudahan nanti ada, misalnya Agus Samsik sini ikutan ketopraan di sini. Misalnya bikin itu, bikin cokean seperti tadi, atau sandiwara, atau bahkan band-bandnya sekalian pun di sini ada. Kita main keroncong dan sebagainya. Coba kita gunakan Padepokan ini untuk bekerja seperti ini yang sifatnya untuk kemasyarakatan, tidak untuk memperkaya diri. Siap. Semoga saja apa yang diharapkan dan dicita-citakan teman-teman di sini, terutama yang diasuh atau diketuai oleh Ki Dalang Jengleng, semoga memang benar-benar menjadikan kemanfaatan dan keberkahan untuk teman-teman di sini dan di luaran sana, para penggemar seni budaya wayang kulit. Pokoknya sukses selalu, jaya selalu, rezekinya melimpah ruah, halalan thayyiban fi dunya dan akhiratnya. Oke sahabat-sahabat, dari saya Nur Samsun Al-Fakir beserta Ki Jengleng mengucapkan terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.